Oke, selamat pagi semuanya. Saya di semester kemarin sempat mengirimkan pengumuman berupa ada dua yang harus kalian lakukan sebelum masuk kelas. Yang pertama adalah mengenai video elektron transport chain yang sudah dibuat oleh Bu Ivan, dan di situ sudah dijelaskan secara gamblang bagaimana proses terjadinya transfer elektron. Lalu yang kedua adalah setelah saya memberikan video tersebut, saya berikan juga studi kasus. Nah, yang mau saya paparkan di sini adalah apakah kalian semua sudah bisa menjelaskan studi kasus tersebut atau belum? Gitu lah. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang ingin mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Silahkan, monggo dibuka mikrofonnya dan langsung kita diskusi. Karena kebetulan memang ini saya sengaja lebih banyak diskusi mengenai elektron transport chain tersebut, gitu, karena sudah cukup lengkap. Walaupun nanti di slide ini akan saya jelaskan kalau misalnya kalian belum memahami. Ayo silakan. Siapa yang sudah mengerjakan? Dari mahasiswa ini ada 107 mahasiswa. Ayo. Apakah ada Mas Mbak yang sudah mengerjakan? Siapa nih? Kita coba aja ya. Salah satu orang ya. Mbak Aulia Istiqomah Trianjariani, ada nggak? Mana? Sudah mengerjakan atau belum? Atau ada teman-teman yang mau bantu? Atau ini Mbak siapa? Deborah Patricia? Sudah mengerjakan atau belum? Jadi kasusnya? Atau jangan-jangan ini banyak mahasiswa yang belum membaca case-nya sama sekali. Oke. Nah. Jadi di sini di kasus yang saya berikan, ini jadi kasus yang saya berikan di sini adalah mengenai seorang wanita meminum kopi di sebuah kafe, dan yang dia minum adalah sebanyak 20 ml cairan dari 350 ml kopi yang disajikan. Dan ternyata setelah dilakukan penyelidikan ditemukan cyanidanya sebesar 15 gram per liter. Padahal letal dose dari cyanida adalah 171,42 mg. Jadi nomor satu, penyebab wanita tersebut meninggal adalah cyanida, kan? Ada yang tahu berapa jumlah cyanida yang diminum oleh wanita tersebut? Yang dimatrikulasi belum ada. Oke, yang dimatrikulasi nggak apa-apa. Nanti akan saya susulkan. Seperti ini. Ayo, berarti teman-teman S1 sudah ada yang bisa menjawab berapa banyak jumlah cyanida yang diminum? 300 mg. Oke, baik. Betul, 300 mg ya. Lalu yang kedua, setelah melihat hasil autopsi, menurut Anda tahapan katabolisme glukosa manakah yang tidak berjalan? Yang mana? Tahapan katabolisme glukosa. Lalu tahapan katabolisme glukosa, yaitu dari glikolisis, lalu PCA, lalu ya ini siklus Krebs dan dekarboksilase. Jawabannya adalah di elektron transport systemnya. Oke. Itu jawaban nomor 2. Lalu bagaimana mekanismenya? Ada yang tahu di bagian manakah di bagian elektron transport system yang sebetulnya itu terkena dampaknya? Nah, di sini nih. Oke, kalian bisa lihat kira-kira di
protein kompleks yang mana dan apa alasannya. Cyanidanya dia ada di mana? Ada yang tahu? Apakah dia merusak di kompleks 1, ataukah di kompleks 2, atau justru di kompleks 3, atau di kompleks 4, atau di ATP-nya langsung? Mas, siapa nih? Bagus Aji Wasito. Alasannya kenapa? Yang ketiga. Coba dinyalain aja. Ini yang mikrofonnya. Yang David juga kenapa ini? Yang 4. Ayo, silakan. Kita berdiskusi. Dinyalain aja mikrofonnya. Bagus. Ini siapa yang ngomong? Bagus ya. Gimana Mas? Kalau dari saya melihatnya dari kandungan dari cyanidanya itu nanti menghambat untuk penggunaan sel-selnya menggunakan oksigen, jadinya kan oksigennya kurang masuk ke dalam sel, jadinya nanti yang di bagian kompleks 3 itu kan buat menghubung sama oksigen gitu Pak. Oke, kalau misalnya jawabannya tadi karena mekanisme adalah mengikat oksigen, seharusnya yang menjadi permasalahan adalah kompleks 4, bukan? Oh iya, kompleks 4. Gitu. Ya, jadi betul bahwa di dalam cyanida ini sistem, karena bisa dilihat dari hasil autopsi yang sudah ada, bahwa tidak terjadi ATP, itu sebetulnya yang cyanida menyerang kompleks 4 untuk tidak bisa mengikat oksigen, sehingga tidak ada terjadinya gradien proton dari matrix 5 dari bagian dalam ke intermembrane space. Nah, dengan tidak adanya gradien proton tersebut, maka ATP tidak dapat dihasilkan. Seperti itu. Oke. Sekarang saya mau nanya, apakah dari video tersebut ada yang mau ditanyakan nggak? Apakah sudah jelas semuanya? Ayo, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah pada jelas semuanya di kompleks 1 ngapain aja, kompleks 2 ngapain aja, 3 ngapain, dan 4 ngapain? Karena jujur nanti saat ujian saya akan menggunakan studi kasus juga, tapi ya nanti saya lihat perubahan-perubahannya di kompleks-kompleks mana. Jadi di kompleks mana seperti apa, kompleks mana seperti apa, nanti hasil autopsinya seperti apa, seperti itu. Gitu. Lalu Ilham Firdausi bilang belum paham. Yang mana yang di bagian yang belum paham? Apa bagian proton gradiennya kah? Kenapa dia bisa 4, kenapa dia bisa 2, terus atau elektron flow-nya dari kompleks 1 ke kompleks 4? Yo. Bagian kompleks 1 sampai 4. Banyak banget dong berarti ya. Oke, saya coba menjelaskan sedikit ya, karena sebetulnya di video yang saya berikan itu sudah cukup jelas dan simpel. Saya menggunakan hal yang paling simpel di sana, namun kalau di sini agak kompleks. Jadi ya nggak apa-apa ya. Tapi bentar saja. Ya, saya coba sampai pukul 9. Oke, jadi seperti ini. Kalau kalian lihat di slide ini, yang warna biru ini adalah flow dari elektron. Oke, ini adalah elektron flow. Ya. Yang warna biru ini adalah elektron flow. Sedangkan yang warnanya merah itu adalah proton flow. Ya, ini adalah proton flow. Seperti itu. Nah, yang terjadi secara garis besar adalah fosfat yang digunakan yaitu NADH plus satu buah proton dari matrix 5, jadi kan proton N yang ada N-nya, itu artinya proton yang berada di
matriks ya di dalam mitokondria. Plus setengah O2. Jadi oksigen di sini fungsinya adalah dia memiliki dia mampu mengikat memiliki afinitas yang tinggi terhadap elektron. Gitu. Sehingga oksigen ini yang menyebabkan perpindahan laju elektron dari kompleks 1 kompleks 2, 3 maupun ke 4 yang akhirnya ditangkap oleh oksigen. Setelah oksigen ini menangkap, maka akan membentuk hasil akhirnya adalah H2O. Maka dari itu, kenapa saat kita bernapas menggunakan O2, kita membutuhkan O2 dan keluar dalam bentuk ada airnya H2O. Nah, ini adalah proses salah satu proses respirasi, ya. Nah, seperti inilah yang terjadi di mitokondria. Seperti itu. Oke, selanjutnya 10 buah proton, 10 buah proton yang berada di bagian P atau P ini disebut dengan intermembrane space akan mendorong masuk ke dalam ATP sintase untuk mengenerate ADP menjadi ATP. Oke, ATP menjadi ADP. Lalu di video yang dijelaskan oleh Bu Wikan di YouTube bahwa konversi dari 1 NADH akan menghasilkan 10 atom proton, mampu memompa 10 atom proton. Nah, dari 10 atom proton ini mampu membuat di situ 2,5 ya, 2,5 ATP. 2,5 ATP. Nah, karena dalam pembentukan satu buah ATP dibutuhkan 4 buah atom proton. Oke. Sehingga karena adanya 10 proton dan 1 ATP setara dengan 4 proton, sehingga hasilnya adalah 2,5 ATP. Namun perlu dibulatkan ke atas karena ATP itu tidak bentuknya adalah pasti tunggal, sehingga dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 3. Oke, jadi 1 NADH dapat menghasilkan 3 buah ATP. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke masing-masingnya di protein kompleks 1 atau yang disebut dengan NADH, ubiquinon, oxyreductase. Ya, jadi di sini yang terjadi adalah NADH dan H+ proton dia berikatan dengan ubiquinon. Q ini adalah ubiquinon membentuk QH2 atau ubiquinon. Oke. Nah, proses yang terjadi adalah jadi ada 2 buah elektron di sini, ada 2 buah elektron yang lepas dari NADH dan H masuk ke yang namanya Fe center. Masuk ke yang namanya Fe center. Atau yang disebut dengan redox center. Jadi karena elektron ini bisa lompat-lompat dari afinitas yang rendah ke afinitas yang tinggi. Gitu, dia lompat-lompat. Sama seperti halnya di fotosintesis. Kalau waktu itu yang lompat-lompat adalah elektron menuju antena molekul, ya kan, dari antena molekul masuk ke reaction center. Nah, ini bedanya adalah dia di redox center. Jadi ini elektronnya dia lompat-lompat dari afinitas yang rendah ke afinitas yang tinggi dan membentuk ubiquinol atau CH2. Seperti itu. Nah, di dalam kompleks 1 ada 4 buah proton yang dipompa. Oke? Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke kompleks 2. Nah, kompleks 2, protein kompleks 2 ini disebut dengan suksinat dehidrogenase. Karena substratnya adalah suksinat, ya, atau
FADH 2. Jadi sebenarnya di sini ini adalah sebuah protein, ya kan, bentukannya ini molekulnya sangat-sangat ribet lah. Seperti ini adalah protein, dan di protein ini ada yang namanya substrate binding site. Jadi substrate binding site ini yang warna merah di tengah ini. Lalu di luarnya ada, ini ada FAD dan juga ada substrate binding site. Nah, jadi substratnya adalah suksinat. Suksinat akan berubah menjadi fumarat. Ya, suksinat akan berubah menjadi fumarat. Dan ada yang namanya FAD yang warna merah ini akan berikatan dengan 2 atom hidrogen. Nah, atom hidrogen inilah yang akhirnya nanti akan mengalami lompat-lompat ya. Nah, ini yang warnanya biru ya. Dia lompat-lompat menuju Fe center atau iron sulfur center atau redox center. Dia lompat-lompat nih. Lompat-lompat ke atas menuju ubiquinon atau Q. Lalu ubiquinon ini sama, dia akan bereaksi dengan dua buah proton, dua membentuk ubiquinon. Begini, bentuknya adalah ubiquinon. Oke. Lalu ubiquinon tersebut masuk ke dalam kompleks 3. Ya, atau disebut dengan ubiquinon sitokrom C oksiredase atau sitokrom BC1 kompleks. Nah, yang terjadi di sini adalah pemecahan ubiquinol. Dia mampu mengubah elektronnya, H2 ini lepas dan pindah ke sitokrom C. Ya, ada yang namanya kompleks lainnya yang disebut dengan sitokrom C. Nah, dia elektronnya lepas, ada 2 buah elektron yang lepas, satu mengubah ubiquinol menjadi bentuk yang tereduksi, gitu. Bentuk yang radikal, ini bentuk yang radikal. Oke. Di dalam proses ini yang terjadi ada pemompaan 2 buah proton. Selanjutnya ini fase pertama, ya, ini fase pertama. Lalu dilanjutkan oleh fase kedua. Di fase yang kedua ini ubiquinon yang bentuknya radikal akan memompa 2 buah atom, 2 buah proton dari bagian matriks, dan selanjutnya akan dipompa lagi ke luar ke bagian intermembran state. Sehingga total jumlah proton yang dipompa adalah 4 ya, ini dan ini. Oke, jumlah. Jadi plus sehingga hasilnya 4. Oke, jadi kalau kita review lagi, di kompleks 1 sudah ada 4 buah proton, di kompleks 2 tidak terjadi perubahan apa-apa, ya kan? Hanya terjadi pemecahan FADH2, ya kan? Lalu keduanya, ubiquinolnya sama-sama masuk ke dalam proses di protein kompleks 3, menghasilkan 4 buah proton, sehingga hasilnya adalah 8 ya untuk NADH, sedangkan FADH ada 4. Sudah sampai situ dulu. Sekarang selanjutnya ada elektron yang kebetulan diambil oleh sitokrom C. Ya, ini protein juga. Nah, sitokrom C ini seperti transporter, dia membawa elektron ke dalam kompleks 4. Ya, dia masuk ke dalam kompleks 4, sama elektronnya juga lompat-lompat lagi masuk ke dalam EU center atau redox center tadi. Nah, 4 buah elektron ini akan berikatan dengan oksigen. Oke, oksigen yang hasilnya adalah 2 buah air H2O. Nah, dengan adanya proses pemompaan pembentukan air, maka terjadi pemompaan 4 buah proton ke dalam
intermembrane state. Oke. Nah, ini seperti ini hasilnya. Jadi 4 buah cytochrome C dengan 8 buah atom proton dari matris mengeluarkan 4 proton ke intermembrane state. Nah, tapi sebetulnya yang kita perlu buat adalah hanya 1 buah H2O, ya kan? Yang di sini yang kita buat adalah 2 buah H2O. Nah, padahal yang perlu dibuat adalah hanya 1 H2O, sehingga kita hanya memerlukan setengah dari oksigen, ya. Stoichiometrinya setengah dari oksigen, sehingga hanya 2 buah elektron yang digunakan untuk pembentukan H2O, dan hanya ada 2 buah proton yang dipompa. Ya. Jadi yang dipompa itu ada 2 proton. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 NADH akan memompa berapa? 10 buah proton, dan 10 buah proton ini akan membentuk 3 ATP. Sedangkan 1 FADH akan membentuk 6, karena dia terjadi di kompleks 3 dan juga terjadi di kompleks 4, maka hasilnya 6 akan membentuk akan membentuk, ini sebenarnya adalah 1,5 ya. 1,5, di sini ada 2,5. Lalu di sini hasilnya adalah 3. Kalau di sini hasilnya dibulatkan ke atas adalah 2, ya. Oke. Sampai sini jelas? Sekarang kita masuk ke ATP sintase. Nah, di ATP sintase ini proton akan masuk ke ATP sintase. Dia akan masuk, dan seperti di video, seperti halnya air yang mengalir dari bagian yang tinggi ke bagian rendah. Di situ terjadi pemutaran ATP, pemutaran bagian alfanya ATP, bagian A. Di sini dia muter. Dengan adanya pemutaran itu, maka bisa terbentuk ADP dengan fosfat menjadi ATP. Gitu. Ini adalah konfigurasinya. Jadi kalian lihat yang di sini aja. Yang di sini. Oke. Ini. Saya merah-merahin. Jadi ada yang namanya binding configuration. Yang pertama adalah loose, disebut dengan loose karena pertama kali ADP attach dengan fosfat bebas. Jadi ADP sama fosfat attach, dan ini betul-betul membutuhkan 1 buah, energinya adalah 1 buah proton. Oke, 1 H+. Itu. Lalu setelah itu ada proses selanjutnya, masuk ke proses type. Jadi dari ADP dengan fosfat, dia akan membentuk proses konfigurasi type itu artinya adalah kencang. Nah, itu membutuhkan 3 buah ATP. Oke. 3 buah ATP. Jadi hasilnya adalah ATP. 3 buah proton. Jadi hasilnya adalah 1 ATP. Setelah itu, ATP yang sudah type akan open. Maksudnya open adalah dia keluar dari bagian betanya. Ini kan bagian beta. Atau yang di sini, ini bagian alfa. Bagian alfa yang ini, bagian beta itu yang ini. Gitu ya. Nah, lalu setelah itu dia lepas dari bagian betanya. Nah, itu tidak membutuhkan energi apapun. Sehingga, maka dari itu yang tadi saya bilang, dalam 1 buah ATP akan membutuhkan 4 buah atom, 4 buah proton. Seperti itu. Oke, sampai sini jelas. Ini adalah yieldnya. Jadi yieldnya kalau misalnya contohnya adalah 6 NADH. 6 NADH itu menjadi 15. Ini konversi yang dipakai adalah konversi yang 2,5 ya. Di sini yang dipakai adalah 2,5. Gitu. Jadi benar-benar 0 proton
menghasilkan satu buah ATP. Ini juga sama 2,5. Sehingga makanya di final ATP ini disebutkan 30 sampai 32. Namun ada juga beberapa buku, tadi Pak Ardi juga sempat menyinggung di awal bahwa jumlah ATP yang dihasilkan adalah 38. Sekarang coba kalian hitung sendiri nanti. Kalian coba hitung bahwa konversi dari 1 NADH ini dikali 3. Ya. Tadi kan saya sempat bilang ini dikali 3, karena Bu Wikan juga bilang dikali 3. Itu hasilnya adalah, dan FADH juga ini dikali 2, maka hasilnya pasti 38 ATP. Gitu. 38 ATP. Gitu. Jadi jangan bingung kalau misalnya kalian nanti menemukan buku ada yang bilang 30 sampai 32 ataupun ada yang bilang 38. Nggak usah bingung karena dua-duanya itu betul. Seperti itu. Oke. Maksudnya dua-duanya betul adalah, jadi ini kebetulan buku yang saya pakai, ini bukunya kelihatan nggak ya? Oke, ini buku yang saya pakai. Jadi di halaman 730 itu. Nah, di sini mereka masih menyebutkan bahwa the final word on proton stoichiometry, jadi stoichiometrinya itu masih belum berani mereka tulis. Jadi mereka bilang kalau ini NADH itu value-nya adalah porsinya adalah 2,5. Oke. Sedangkan suksinat atau ya itu FADH 2 adalah 1,5. Mereka baru bilang itu. Tapi common juga, dia bilang common juga nih di literatur biokimia dibulatkan menjadi 3 di NADH dan 2 di FADH. Sehingga tapi dia belum bisa menentukan bahwa sebetulnya berapa sih banyaknya reaksi yang digunakan. Dia sendiri bahwa menuliskan bahwa stoichiometrinya tidak akan dituliskan. Jadi sampai dia tahu detail dari mekanismenya. Ini buku keluaran tahun 2008. Seperti itu. Jadi jelas ada yang ingin ditanyakan mengenai elektron transport chain atau malah justru makin bingung. Kita balik lagi ke overview. Jadi seperti ini ya. Jadi apa yang terjadi kalian tahu ya di elektron flow-nya. Jadi kalau kalian nggak ngerti nanti bisa lihat lagi videonya atau bisa lihat lagi di sini. Yang ininya adalah elektron flow-nya adalah yang berwarna biru, sedangkan yang berwarna merah adalah proton gradiennya. Gitu. No, saya belum paham yang 1 ATP membutuhkan 4 proton. Oke, yang di sini ya berarti ya. Jadi gini, dalam proses pembentukan 1 buah ATP, kenapa membutuhkan 4 buah proton? Itu alasannya adalah yang pertama di konfigurasi loose, di sini konfigurasi loose itu membutuhkan 1 buah proton untuk fosfat, ini di fosfat dibawa ke ADP. Jadi protonnya itu fungsinya untuk membawa fosfat itu ke dalam beta kompleksnya. Itu mungkin. Terus butuh 1 buah proton. Nah selanjutnya ada fosfat dan ADP yang dalam konfigurasi yang loose atau loose itu apa? Yang loose atau kayak gini bahasa Indonesia ya. Lalu kemudian dia akan fosfatnya akan terikat kuat dengan ADP sehingga menghasilkan ATP. Ya kan? Nah, pengikatan kuat ini membutuhkan 3 buah proton. Ini 3 buah proton. Oke, sehingga hasilnya adalah 4 buah proton. Lalu kita masuk ke konfigurasi berikutnya adalah konfigurasi yang open. Nah, di konfigurasi open itu tidak membutuhkan energi apapun. Itu tidak membutuhkan proton. Untuk dia melepaskan dari yang konfigurasi yang sudah pakai, dia akan keluar series dari betanya. Ini yang keluarnya dia. Keluar ATP-nya itu tidak membutuhkan proton apapun. Seperti itu. Nah, maka dari itu setiap 1 buah ATP yang dihasilkan, satu buah ATP yang dihasilkan membutuhkan 1 plus 3. Jadi hasilnya adalah 4.
Itu makanya persepsinya adalah karena di dalam tadi yang di awal, karena ada satu NADH yang kita butuhkan dan menghasilkan 10 buah proton, maka hasilnya adalah 2,5 ATP. Seperti itu. Jadi gimana? Oke Pak, saya bingung karena dari type open tetap ada urusan 3 proton di tanah. Nah sebenarnya gini, 3 proton di tanah ini karena semuanya berjalan spontaneously. Jadi kenapa ada 3 proton di tanah? Karena karena ada 6 site, kan? Ada alfa betanya itu ada 6. Alfanya ada 3, betanya ada 3. Di sini alfa, di sini ada alfa, di sini ada alfa, di sini ada beta, kan? Nah, maksudnya 3 proton di sini adalah yang digunakan untuk yang di sini. Nah, saya ganti ya di sini. Nah, 3 proton di sini itu untuk yang di sini, mengubah antara ADP di sini menjadi ATP yang di sini, gitu. Jadi mereka itu tiga-tiganya tuh occupied, tiga-tiganya tuh selalu ada, gitu. Ini mengubah yang ini dari sini. Nah, kalau yang 3 proton yang di sini itu mengubah yang ATP yang di sini menjadi ATP yang di sini, gitu. Jadi ini tiga-tiganya berjalan terus ya. Jadi tiga-tiganya berjalan. Tiga-tiganya berjalan. Yang di sini, yang di sisi sebelah sini loose, yang berarti yang di sini open, yang di sini tight. Jadi tiga-tiganya berjalan. Berjalannya adalah simultaneous. Gitu. Makanya kenapa disebut ada tiga. Itu adalah simultaneous. Gitu. Ada yang mau tanyain lagi mengenai elektron transport change? Pak, mohon maaf tadi kurang fokus di kompleks sebelumnya saat menumbuhkan molekul H2O. Mengapa hanya dibutuhkan terjangkauan pertemuan sementara hidrogennya masih berlebih? Bukan hidrogennya masih berlebih. Jadi ini kan kalian tahu ini yang digunakan kalau di dalam stoikiometri yang di sini, yang dilihat di sini adalah 4 buah elektron atau juga 4 buah proton. Nah, hasil yang dihasilkan adalah 2 buah atom H2O, ya kan? Sedangkan stoikiometri di awal adalah kita hanya membutuhkan hasilnya adalah 1 H2O dan setengah O2. Oke. Gitu. Karena dari 10 proton ini yang dipompa, yang di sini itu hanya membutuhkan 2 proton, ya. Di sini hanya membutuhkan 2 proton, 2 H+ untuk membentuk 1 buah H2O, gitu. Jadi sebetulnya yang kita butuhkan itu hanya 2 H+-nya saja. Gitu, karena kebetulan hasil dari sitokromnya ini, kenapa dia ada 4 elektron, itu karena adanya pemecahan dari proses FADH dan juga NADH. Seperti itu. Jadi untuk membentuk ini, begini. Setengah oksigen plus 2 H+, ya hasilnya benar kan, H2O. Tapi ini mau dibuat genap aja. Mau dibuat genap, hasilnya adalah 2 H2O. Karena stoikiometrinya hasil akhirnya adalah 1 H2O. Itu. Makanya di sini disebutkan yang terpompa adalah 4. Padahal dari 1 NADH itu hanya bisa mampu memompa 2 buah atom proton. Gitu. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, di ATP sintase ada 9 proton yang dihasilkan di sini. 9 proton yang dihasilkan. Kan di ATP sintase ada 9 proton yang dihasilkan dari mana sih stoikiometrinya kenapa ada 11? Gimana ada 11? Ini bukan mass cycle. Di ATP sintase ada 9 proton yang ini maksudnya 11 proton.
Oke, yang mana? Oke, jadi 11 proton ini adalah di sini nih, berapa 11 proton? Protonnya ini satu. Ini satu proton. Lalu proton lainnya adalah ini ada 4. Di sini ada 4 proton yang terpompa. Lalu di sini ada 4 proton juga yang terpompa. Lalu di sini ada 2 proton yang terpompa. Nah, yang proton yang keluar di sini stoikiometri ada 10, di sini 11. Karena adalah ini hanya itu hanya ini terikat untuk masuk ke ubiquinon satu hanya. Oke. Gitu. Jadi dia di kompleks 1, nah ini kalau dilihat di kompleks 1 hanya ini antara NADH dan H+, ini hanya kan ada 2 nih sebenarnya nih, ada H lagi, itu dia berikatan dengan quinon sehingga membentuk ubiquinol. Gitu. Jadi hanya itu yang dibutuhkan, satu dari bagian matriks, satunya dari bagian NADH, ini berikatan dengan ubiquinol membentuk ubiquinol. Ini Q ini ubiquinon. Kalau QH2 itu ubiquinol. Jadi hanya di sini itu digunakan untuk membentuk ini ubiquinol. Gitu. Oke. Kalau di sini adalah itu ubiquinol. Seperti itu. Dan juga dia akan berikatan dengan ini O2 sehingga membentuk H2O. Gitu. Ya, tuh. Seperti itu. Jadi sebenarnya stoikiometrinya tetap sama kok. Ini hanya ada berapa? Ada 12. Di sini hanya ada 10 tambah 2. Ya benar, 12 nanti. Ini kan hanya ada 1, ini ada 11, ini ada 12, ini ada 10, di sini ada 2. Ini ada berarti ada 12. Seperti itu. ETC. Itu yang terjadi. Oke, sampai sini jelas. Ada yang mau ditanyakan lagi? Proses ETC. Jadi sebenarnya ini mirip banget sama prosesnya fotosintesis. Cuma bedanya kalau ini di mitokondria. Ya, di mitokondria yang ada di manusia, di bakteri, di mana-mana deh. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang mau didiskusikan lagi? Kalau belum jelas, yang simplified-nya bisa dilihat di YouTube. Kalau ini adalah yang kompleksnya, yang detailnya. Elektronnya dia tuh move kemana aja sih sebenarnya. Yang kalian perlu tahu. Ini sitokrom C-nya, yang tadi nggak bawa elektron, di ujung tujuh masuk ke tempat. Oke. Di belakangnya nanti saya kasih jawaban dari kuisnya. Ya, seperti itu. Ini juga sudah jam 9 karena kebetulan kemarin saya mendapatkan laporan kalau